Pertama, kita bisa lihat ada seorang pria yang kelihatannya baru sadar, dan ada di tangannya pas lagi lihat sekelilingnya, tiba-tiba ada seekor buaya yang gigit kaki kirinya. Dan narik dia, untung aja dia berhasil melepaskan kakinya itu dan mengusir si buayanya. Tiba-tiba kita dibawa ke 6 hari sebelumnya nih, di mana ada agensi yang lagi syuting iklan di sebuah kolam renang. Yang udah cukup lama nggak pakai, dan kayaknya letaknya juga jauh dari pemukiman warga. Di sana juga ada pria yang di awal cinta. Kita lihat ternyata itulah salah satu dari kru syuting. Si sutradara ini minta De buat benerin lampu yang ada di dalam kolam. Pas lagi ngutak-ngutik lampunya, pacarnya yang bernama Koe datang. Koe bawa anjingnya yang dikasih nama Laki, buat ikut syuting pas lagi di ruang bawah. Kelihatan nyontekin sesuatu, entah itu obat atau apa, kayaknya enggak ngelihat pas meluk dari belakang. Koi ngasih kado ulang tahun buat Tei kotak musik yang bentuknya kayak telur gitu, terus di dalamnya ada boneka bayi kecil, Happy Birthday Kayla. Tapi di kelihatannya enggak seneng gitu, jadi Kay langsung ngalihin terus bilang kalau dia enggak hamil kok, tenang aja. Nah, semua kejadian yang kita lihat di awal scene ternyata berawal dari sini guys. Hari pertama dikelihatan lagi santai-santai berenang di kolam yang belum disuruh Tin. Bekas syuting kemarin pas Laki lagi ngejar bola mainan yang dilempar sama Tei. Kelihatan ada koran yang isinya peringatan gitu katanya, karena lagi krisis banjir jadi banyak buaya yang kabur. Temennya deh nemuin Laki di ruang mesin, pas lagi buka saluran air buat buang air kolam. Abis itu dia ngasih tahu buat cepat-cepat keluar dari kolam. Temannya itu ngerantai Laki di dekat kolam, terus dia juga nemuin suntikan punya Dei ditaruh di atas meja samping kolam. Ternyata suntikan itu isinya insulin. Ya bukan macam-macam, temennya mau liburan buat 3 bulan. Sebelum pergi mereka sempat bercanda tuh, si Daimin tadi pesenin pizza, katanya temennya itu malah ngeledek deh sambil melempar gulungan perekat solatif, atau lakban. Gitulah ya, tiba-tiba udah sore. Ternyata deh ketiduran dong dan baru bangun pas lagi ngegong terus-terusan. Pas dia sadar, ternyata air kolamnya udah setengah habis. Said usaha terus buat naik nih. Cuma ya susah karena udah terlalu tinggi. Dia usaha, nih mau ngambil HP-nya, kebetulan ada tali bekas properti syuting kemarin. Cuma sayangnya tetap nggak bisa, udah hampir putus asa. Tiba-tiba Koi nelepon jadi HP-nya getar terus bergeser ke arah kolam. Dari bawah, Said udah siap-siap nih buat nangkep HP-nya itu. Tiba-tiba lelaki hampir saja terjatuh kolom. Kalau enggak ditolong Laki bakal mati karena dia terjerat rantainya. Akhirnya Dei lebih milih nolongin lagi dulu. Abis itu Dei lihat HP-nya, ternyata masih kegantung sama kabel charger. Ya langsung buru-buru dia tuh mau ngambil tapi gagal. HP-nya nggak ketangkep, malah kecebur ke air, dan ya udah nggak bisa nyala deh. Sementara Dei nyoba buat menyumbat saluran pembuangan airnya pakai kain, malah nggak sengaja rantai celananya nyangkut. Padahal itu di atas pas banget si pengantar pizza datang, cuma ya karena dilihat enggak ada orang jadi dia ninggalin pizzanya di dekat kolam. Ya udah akhirnya Dei pasrah terus ketiduran di atas matras renang. Saking capeknya udah sore nih Koi dateng tapi langsung naik ke atas lompatan buat ikut berenang bareng. Dei kebangun. Gonggong keras banget, terus langsung refleks teriak. Tapi malah bikin Koi kaget, dan malah kepleset tuh kepalanya kebentur pijakan lompatan. Terus jatuh ke dalam kolam dalam keadaan pingsan. Koin ditidurin di atas matras, terus Dei coba buat ngebuka sumbatan kainnya biar air cepat surut. Malam harinya akhirnya udah surut, tinggal sepinggangnya Dei, tapi parahnya lagi ngeliat ada buaya yang keluar dari ruangan bawah Laki, juga terus menggonggong buat ngasih peringatan. Lagi diam biar buayanya enggak ngejar lagi, tapi yang ada buaya itu malah jatuh kepleset ke dalam kolam. Ya udah semalaman itu nggak bisa tidur, karena harus waspada kan sama si buaya itu. Hari kedua sekarang mereka jadi bertiga nih dalam kolam, De Koi ya sama si buaya, Dino Mei dari kantong celananya Koi. Ternyata Kai datang ke sana buat ngasih tahu kalau dia hamil, dia butuh perekat nih buat nutup luka di kepalanya. Koi ngeliat ada perekat tapi ada di dalam mulut si buaya tuh bagus. Kali ini kayaknya masih gampang deh ngambilnya. Mungkin si buaya juga belum lapar kali ya jadi enggak terlalu agresif. Abis itu De nyoba nyari jalan lewat saluran pembuangan air. Udah susah-susah dia buka pas lagi pamitan sama Koe, si buaya malam masuk duluan ke lubang saluran itu.
Akhirnya De beraniin diri buat tetap masuk, ketemulah jalan keluar. Tapi sayangnya kekunci, dia balik lagi ke kolam renang, karena dia ngelihat si buaya balik lagi ke sana. Jak Dambe ngomong, De langsung narik si buaya yang udah ada di atas badannya Koi Dong. Akhirnya Koi sadar tuh dari pingsannya. Dulu De selalu bilang nggak mau punya anak, tapi sekarang dia malah jadi takut banget kehilangan Koi sama anaknya itu. Psikolog udah tengah cepat mah emang dilalui, papi udah malam kelap lapar lagi. Laki nama pizza yang ada di dekatnya itu dia makan sambil pamer kedai sama Koi. Tapi baiknya laki, sisa pisahnya dia jatuhin dong ke dalam kolam. Hari ketiga De bisa ngelakuin apa-apa nih, saking lemasnya. Pas malamnya mereka baru tahu kalau ternyata buaya itu buaya betina. Dan baru aja bertelur, hari keempat mereka berhasil menjebak buaya itu masuk ke dalam saluran pembuangan air. Jadi mereka bisa makan tuh telur buayanya. Di malam hari keempat itu Koi sempat marah banget sama Tei karena tahu De pernah mikir buat nyuruh Koi aborsi. Kalau sampai benar Koi hamil sakit langsung gue. Tapi akhirnya mereka sama-sama berusaha bertahan hidup demi calon anak mereka. Sampai di hari kelima nih, mereka ngeluarin buaya itu dari saluran air dan gantian koin masuk duluan baru si nyusul. Rencananya mereka bakal sembunyi ke jalan yang ditemuin di beberapa hari lalu. Tapi De udah lemes banget karena udah berapa hari ini dia enggak nyontek insulinnya. Dia inget tuh ada suntikan di atas, dia coba usaha ngambil, sayangnya pas lagi ditarik pakai kain, suntikannya mental terus pecah hancur, udah harapannya. Hampir nyerah tuh mereka berdua. Tiba-tiba De ingat kalau ada kotak rokok dan suntikannya pernah jatuh ke tempat mereka duduk itu. Benar aja ada di dekat lubang saluran air. Dia nemuin kotak itu dan langsung menyuntik insulinnya. Hari ke-6, dia nyuruh Koi tetap di sana sementara dia balik ke kolam lagi. Nah di sana dia lihat ada kawat yang ngegantung gitu di pinggir kolam. Dia tetap nyoba naik ke atas sambil nahan sakit tangannya harus pegangan ke kawat-kawat itu. Sudah hampir sampai atas dia kepleset jatuh dan pingsan. Pas dia sadar, ini ternyata adegan yang kita lihat di awal Cinta di Malam itu. De awalnya udah seneng tuh nemu jalan lain dari saluran itu, tapi ternyata itu cuma jalan ke kolam renang sebelah. Sekarang udah masuk hari ke-7, ada dua orang yang datang terus turun ke dalam kolam buat ngambil mainannya yang jatuh. Tapi mereka langsung pergi lagi karena dilihat di sana juga kosong kan. Tei udah buru-buru ke atas lagi tuh, ternyata telat, cuma dia ngeliat ada tangga yang diikat ke pipa gitu bekas orang tadi. Tapi si buaya ini lagi-lagi gangguin dia, jadi harus duel dulu sama si buaya ini. Selesai duel tangganya itu malah naik ketarik, karena pipanya geser. Dilindungi kali ini dia udah kelihatan nyerah banget, sampai dia diam aja pasti buaya gigit badannya. Tapi pasti buaya menggigit kepalanya. Tiba-tiba dia keingetan sama Koi. Koi ini udah hampir tenggelam di dalam lubang karena hujan. Koi yopluit buat minta tolong, tapi ternyata itu malah mancing laki buat nyamperin Tei. Karena kulit itu kan alat De buat ngelatih laki-laki, langsung lompat dan jadi terjerat rantai yang mengikat lehernya. Laki pun mati kegantung di dinding kolam itu. Ya udah kesel banget. Akhirnya De bunuh si buaya itu dengan sisa-sisa tenaganya. Ini sih yang menyayat hati banget, tega. De akhirnya berusaha naik ke atas kolam dengan bantuan badan dan rantainya. Laki kebayang dong gimana rasa sakit hatinya. Dengan lakuin hal itu, abis itu dia langsung buru-buru ke lubang tempat Koi. Dia usaha buat buka penutup lubang itu sampai hampir terjatuh lagi ke kolam. Pas berhasil kebuka, Koi ternyata udah gak sadarin diri nih karena terlalu lama tenggelam. Kayaknya De terus nyoba buat nyadarin Koi udah hampir putus asa. Akhirnya Koi sadar. Jawab mereka, akhirnya berhasil menyelamatkan diri dong. Wah, bisa jadi kisah berharga tuh buat si anaknya nanti ya. Itulah alur cerita dari film The Pool. Gak kebayang kalau akhirnya anjingnya sendiri yang berkorban nyawa buat bisa nyelamatin mereka. Bikin sedih ya di endingnya.